kotor. Dia wajar, tidak bekerja. Nah ini nggak tegaan kan? Dia tidak bekerja, mulutnya aja yang paling. Mulutnya pedas. Ada mulutnya, tapi ya emang kan. Anaknya sendiri lagi mati. Mbak ini yang menyebalkan buat anaknya ini bertanya tapi kejawab. Nanya berkeluh kesah. Tapi kejawab, harusnya gini loh. Enggak juga loh, mestinya gini. Nah terus gunanya nanya apa? Benar nggak? Aku buat ini hatimu biar kakak berapa. Jadi aku percaya siapapun orang yang akhirnya ketemu dengan Mas Bro dan bisa ngobrol langsung itu pasti ada pergumulan dalam hidupnya yang selama ini belum terjawab. Banyak pertanyaan, mungkin aku harus gimana, mungkin apa ya salah, kenapa kok aku begini. Nah, apa pertanyaan terbesar dalam hidup Ibu Mei yang sampai sekarang ini? Apa ya jawabannya ya Tuhan, aku harus kemana? Saya ini menyimpan satu rahasia yang pernah saya rahasiakan. Tapi banyak orang jadi nggak rahasia ya. Ya nggak apa-apa. Selama ini saya belum bisa menaklukkan suami saya. Jadi suami saya egonya tinggi, tapi saya tetap setia. Artinya kemana dia pergi, saya dukung karena tujuan suami saya. Ya. Di situ saya sampai saat ini belum bisa menaklukkan. Jadi apa katanya? Ya, lalu istri saya berkata, Ibu pribadi yang kalau ngomong apa adanya. Kalau kita nggak ngerti kita sakit hati pasti. Kemudian sesuka perutnya kalau ngomong, apalagi kalau kesal, senang juga nggak bisa ditahan. Nggak suka pun nggak bisa ditahan. Cuma kelemahanmu adalah satu, tidak tegas. Nggak enakan. Nah karena itulah akhirnya jadi keenakan. Akhirnya jadi makan hati. Jadi makan hati. Karena nggak enak. Jadi sekesal-kesalnya ujungnya ngalah lagi. Dan anaknya selalu ngomong yang kayak gitulah. Kalau sudah AA, sudah BB, bener nggak? Ya gue sering saksikan kalian berdua, makanya tahu. Iya. Capek loh bikinnya. Capek selalu nih. capek tapi suka kan. Tapi biasanya kalau yang luar sering berantem itu sebenarnya akur gitu. Bener gak Mas Bro kayak gitu? Sering cekcok. Enggak. Hatinya lemah. Oh. Jadi kalaupun marah ujungnya dijilat sendiri udah. Ujungnya diberi kesempatan lagi. Nggak tega. Sudah ngerti dan tahu harus apa. Paham nggak? Tapi ketika ngambil sikap nggak enak, kasihan, ini, itu. Ujungnya back to basic. Nah, sedangkan anaknya ini pribadi yang yes or no. Iya ya iya, tidak ya tidak. Nah ini nggak tegaan orangnya. Oh bawaannya udah kayak preman paling keren. Hatinya malah guguran sapi yang jatuh di pelataran gitu. Hello Kitty. Jadi ngadepin orang seperti itu masa bodoh kan aja. Gimana caranya Mas Bro melawan ketidakenakan? Mau ngambil sikap tapi akhirnya lemahan. Orang yang tidak enak hati itu karena takut nanti misalkan kerjaan jadi nggak dapat kerjaan. Ketika dia tegas, kalau gue tegas ujung-ujungnya gue nggak dapat kerjaan dong. Ketika dia marah, takut nanti ujung-ujungnya dibenci. Karena dia nggak percaya diri. Mbak ini nggak percaya diri orangnya aslinya. Secara tampilannya masa bodoh, cuek, rock and roll. Tapi secara isinya nggak pedean.
Penampilan preman nanti. Apa Mas Bro hal di dalam diri Ibu Mei ini yang menjadi hal yang paling istimewa, tapi justru Ibu Mei belum menyadari, gitu. Makanya akhirnya nggak pede. Salah satu hamba Tuhan yang nggak menyerah, nggak pernah menyerah. Pantang menyerah. Iya. Setiap orang punya tekad, setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya keinginan, tapi tidak setiap orang punya sifat tidak menyerah. Nambah ini, dan dia ini hamba Tuhan yang selalu lolos dari lubang jarum. Selalu aja diberi kemudahan di luar dari apa yang dia pikirkan. Kan? Dan dia tidak pendendam, mulutnya aja yang pahit. Mulutnya pedas. Aduh, mulutnya sakit hati nih kalau nggak paham. Ya benar kan? Anaknya sendiri kan dimaki. Tapi itu di kerongkongan aja. Berarti Nah, karena dia suka begitu, akhirnya dia kan kalau senang itu kan nggak ada koma, total, loyal, tanpa mikir. Nah, tapi tidak semua orang yang kita percaya, tidak semua orang yang kita dukung, kita totalitasin, akhirnya menghargai. Benar nggak? Iya. Ini buat cerita yang pagar-pagarnya aja. Nanti jadi bintang tamu aja di sebuah jawaban di In-house. Siap. Ini sekedar melengkapi sebuah jawaban. Nanti juga sama anaknya mau tampil juga nggak apa-apa, biar keren. Kita bahas kulit-kulitnya aja. Ini bahas kulitnya, nanti bahas isinya. Gitu. Tapi mungkin ini banyak dialami banyak pasangan ya, tentang gimana sih caranya kita bisa berkomunikasi. Sebenarnya dia, Gitu. kalau dia bicara mau menaklukkan, salah. Keinginannya biar merasa punya teman, biar bisa merasa punya teman hidup, teman bercerita. Mencari teman hidup. Ya. Ini rasanya kayak kepala sama ekor. Nah, ini kayak sendirian gitu ya Mbak. Siap, betul. Betul. Kadang-kadang aku ini punya suami, tapi kalau pergi nyaman sama anak. Gitu. Makanya kadang nggak sama bapak, sama ayah. Anakmu berapa Mbak? Anakku banyak banget. Anakku tuh 5. Oh, berarti yang paling tua suamimu. Iya memang, aku berselisih 11 tahun. Anak istri suamimu mesti dikmong. Nah, karena ketawa ada yang salah. Benar kan? Oh, benar kan? Suamiku tuh tua tapi nggak dewasa. Jadi ya. Berarti kalau itu anaknya 5, anaknya 6 sebenarnya. yang paling tua tapi jadi yang paling kecil. Ini cerdas tidak sesuai umurnya. Orang yang nalar. Karena keadaan kondisional. Ya, orang yang cerdas di luar umurnya. Gitu. Cerdas banget anaknya. Kalau ini melo, salah dikit nangis, Tapi kalau lagi sendirian, kalau di luar enggak. Kalau luar orang nggak tahu ya sebenarnya. Sudah aku bilang kan, penampilan preman. Kalau di luar, lu siapa? Kalau akan main-main sama aku, tapi di dalam enggak. Kalau lagi sendirian. Kalau di luar, Dia nggak tegaan. Dia tahu harus melakukan apa, harus bersikap seperti apa sesungguhnya tahu, tapi nanti ujung-ujungnya gimana ya? Kasihan ya, ini. Karena pada dasarnya Mbak orang yang baik. Jadi kalau baik jangan jadi jahat gitu. Kadang orang-orang yang baik karena keadaan kan kesal, kecewa, pengen aja jadi jahat. Tapi Enggak, dia nggak bisa. Mulutnya aja. mulutnya aja pedas ya. Ya, hatinya enggak. Makanya kan
melihatnya beraura. Iya. Jadi ada istilah inner beauty. Nah, Menarik. sampaian itu inner beauty. Menarik. Menarik. Itu nggak pandang umur berapa. Nggak bisa dideskripsikan. Ya. Nggak bisa. Ya, situ orang kalau melihatnya itu ada. Sayangnya suaminya nggak jujur Itu persoalan. dengan apa yang dirasakan dan diinginkan. Tidak mau jujur karena gengsi begitu Mas Bro. Iya, Rio. Nggak mau mengakui kelebihan istri ya. Iya, Candy ya. Salah satu dari sekian banyak ketidakjujurannya tuh itu. Tidak mau mengakui kelebihan istri. Iya, itu. Sehingga kadang-kadang dipangkas waktu saya masih bekerja dan kecuali mau pakai gaji siji. Iya. Jadi saya kalau dulu nama saya SPD itu bermakna sarjana pendidikan. Tapi begitu saya tidak boleh kerja, maknanya bergeser. Jadi dari sarjana pendidikan menjadi sarjana penuh derita. Oke, mau ngasih tolong. Tenang. Tapi itu untuk menyikapinya gimana nih Mas Bro? Kan pasti banyak juga yang kayak begitu ya dalam hubungan ya. Menyikapi pasangan yang tidak mau jujur dengan apa yang dirasakan gitu, gengsi mau ngomong. Kesimpulannya keras kepala kan gitu aja. Orang keras kepala itu dibiarin. Cuekin dia, Nunggu nabrak. nunggu dia mentok, tapi dia kadang kasihan, aku, makanya suka berantem sama anaknya kan, gara-gara itu kan, mama tuh harusnya gitu kan ya. Capek. Berantemnya tuh sampai capek sih oke. Balik lagi kayak yang udah Om bilang sebelumnya, saya tuh orangnya tek kayak kalau A ya A, B ya B. Ibu yang nentuin, ibu yang nggak tahu harus gimana ke depannya ini. Tapi balik lagi ibu, itu ibunya gini ya udah. Gitu, that's your decision, that's your choice. Gitu. Bersyukur sama Tuhan punya teman yang cerdas, Betul. yang tegaan. Biarin aja. Caranya tuh biarin aja. Ada dua tipe manusia. Ketika dia ada yang bisa dinasehati dengan kata-kata, ada dengan kejadian, dibentokin. Hanya orang yang mengerti, yang tahu tentang pengertian. Yang tidak mengerti, masa bodoh. Nah Mbak kalau ngomong itu ngukur pemikiran Mbak. Karena Mbak orang baik itu tahu harus apa dan tidak harus apa. Yang nggak ngerti ya masa bodoh. Ini gue. Yang bikin kesal anaknya kan itu. Harusnya gini, harusnya gitu. Tapi bertanya, Mbak ini yang menyebalkan buat anaknya ini bertanya tapi kejawab, paham nggak? Nanya berkeluh kesah. Tapi kejawab harusnya gini loh, enggak juga loh, mestinya gini. Nah terus gunanya nanya apa? Benar nggak? Aku mewakili hatimu biar nggak berat-berat banget. Saya udah jatuhnya tuh udah males duluan. Kayak the same question kayak itu saya terus selalu kayak gitu loh. Dia cuma satu permintaan dalam hidupnya tuh berasa ada teman. Berasa ada yang ngayomi, berasa ada yang karena latar belakang kehidupan Mbak ini lebih banyak sendiri dalam hidup. Dari kecil. Dari kecil lebih banyak sendiri. Benar nggak? Betul banget. Saya dibesarkan di keluarga militer sendiri. Sisi lain keuntungannya apa-apa tak pakai dewi,
pokok-pokok tak pangan diri. Tapi sisi lain kalau saya ada masalah, aduh, Gua mesti kemana? ngomong sama siapa ya? Sama ibu nggak enak, ibu sudah capek mau ngomong sama bapak. Satu lagi yang paling menyedihkan buat Mbak, derita apapun yang diceritakan orang nggak percaya. Betul. Selalu kayak diposisikan di posisi baik-baik saja dan Iya. sempurna kan. Sehingga Selama kadang-kadang kita mengalami hal yang sama, Jadi ngomong baju kan kayak Iya. gua ini selalu dibilang kayak banyak duit terus loh. sama. Gua kadang pengen cemberut tapi jadi lucu. Betul, saya itu juga gitu di kampungnya gitu. Wah, nggak mungkin itu di Meko sampai nggak di duit. Satu. Yang kedua, kayaknya mereka senang terus kok. Kadang Didi melu guyon senang joget dangdutan, iya memang. Tapi sekalinya sudah duduk di dalam sholat itu, ya Allah, mohon kekuatan. beneran om, kayak tiap ibu kelar sholat itu tuh pasti mata tuh sembang dulu kayak nangis lagi nih orang udah hafal Pasti begitu. Setiap kali saya sholat pasti saya nangis. Ada Ibu itu kayak rumah megah yang ada lampunya. Di mata orang. Ada rumah megah, rumah keren, terus ada lampunya. Pasien nggak percaya kan nggak punya duit. iya. Nah itulah ibu. Kalau saya di komunitas senam, di komunitas arisan apa, perkumpulan apa, kalimatnya mesti, ini orang rumahnya seneng loh rame. Emang aku wanita pemikir? Pasti begitu. Tapi ya gitu, sampai rumah, ganti daster, saya sholat, sudah. Ya Allah. Kelly, Ada satu kalimat di Al-Quran itu, beruntunglah kalau salah satu hambaku itu dijadikan keran. Keran itu tempat nampung air dan airnya itu buat kepentingan banyak orang. Nambah itu salah satu yang begitu. Itu aja yang bisa kuceritakan, tidak usah panjang lebar. Siap. Nanti kita ketemu di Tingoho jadi bintang tamu Oh sama anaknya. siap. Biar kita kupas tuntas. Cerita panjang Iya. lebar kalau di sini ini hanya sekedar prolog Iya. bahwa hamburger ada sebuah jawaban. Sebuah jawaban adalah hamburger. Nanti kalau sudah di Tingoho, hari ini hari Selasa. Selasa. Nanti Kamis jadi bintang tamu. Insya Nah Allah. di situ kita akan kupas tuntas. Hari ini kupas kulit, besok bongkar isi. Ya, nggak apa-apa anaknya aja jadi bintang tamu juga biar seru. Asik. Karena ini tong sampah ibunya. Betul. Tempat kesal, tempat ketawa, tempat marah, tempat minta pendapat. gila sih om, keren banget. Gua nggak bisa bicara secara detail nanti Baik. nanti ngomong. Siap. Terima kasih udah hadir di sini. Siap, terima kasih. Sukses buat ibu. Sukses buat Semoga Mas Ferry. selalu dilindungi Tuhan. Amin, insya Allah. Diberi kesehatan. Amin. Dimudahkan rezeki. Amin, amin ya Kata Allah. Tuhan itu sebaik-baiknya manusia adalah Amin. manusia yang bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah. Sukses sekali lagi. Sukses juga, Sampai Bapak. ketemu Kamis besok. Insya Allah. Insya Allah. Dia wajah, tidak pedas. Nah ini nggak tegaan kan? Dia tidak pedas, kulitnya aja yang panik. Mulutnya pedas, Ada mulutnya, tapi tegaan. Ya emang kan. anaknya sendiri lagi mati. Mbak ini yang menyebalkan buat anaknya itu bertanya tapi kejawab. Paham nggak? Nanya berkeluh kesah, Tapi kejawab, harusnya gini loh. Enggak juga loh, mestinya gini. Nah terus gunanya nanya apa? Benar nggak? Aku buat ini hatimu biar kakak sudah